Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Nurina Kastatria Channel. Pada hari ini kita akan mempelajari bersama mengenai penilaian, khususnya penilaian bahasa Indonesia. Saudara-saudara, kita akan pelajari bersama mengenai pengertian penilaian, prinsip-prinsip penilaian, tes, dan juga penilaian itu tersendiri. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, mari kita mempelajari mengenai penilaian. Bersama saya dengan topik jenis dan teknik penilaian. Groundwood mengemukakan penilaian adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, analisis, penafsiran informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan. Penilaian adalah proses pemberian makna atau penetapan hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran dengan kriteria tertentu. Penilaian adalah penerapan berbagai cara penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Penilaian berarti menjawab pertanyaan tentang sebaik apa atau bagaimana prestasi belajar siswa. Hasil penilaian disebut juga nilai. Dengan demikian, nilai adalah hasil penilaian. Saudara-saudara, bagaimana prinsip penilaian pembelajaran? Sebagai seorang guru atau sebagai calon guru, kita perlu mengetahui prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran adalah kita dapat melihat bahwa penilaian itu harus efektif dan efisien. Perlu diperhatikan triangulasi atau hubungan erat antara kegiatan belajar mengajar, tujuan dan evaluasi. Saudara-saudara, kegiatan belajar mengajar harus bermuara kepada tujuan. Untuk itu dilakukan evaluasi pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka kegiatan belajar mengajar harus berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan belajar mengajar perlu dianalisis atau dilakukan evaluasi pembelajaran. Kita lihat prinsip-prinsip khususnya. Prinsip-prinsip pembelajaran antara lain mendidik, terbuka, menyeluruh, terpadu, objektif, sistematis, berkesinambungan, adil, menggunakan acuan kriteria tertentu. Saudara, kita lihat bersama prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, prinsip mendidik. Mampu memberikan sumbangan yang positif terhadap peningkatan pencapaian peserta didik, sehingga hasil penilaian dapat memberikan umpan balik dan motivasi peserta didik untuk lebih giat belajar. Jadi dengan adanya penilaian, maka peserta didik lebih giat belajar. Dia bertekad untuk belajar dengan lebih giat agar prestasinya lebih baik. Terbuka. Prinsip terbuka adalah prosedur atau kriteria penilaian serta dasar pengambilan putusan harus diketahui oleh pihak yang terkait. Jadi, guru terbuka dengan siswa, bagaimana pedoman penyekorannya, tekniknya, dan juga bagaimana nilai itu diambil. Ya. Berikutnya, menyeluruh. Penilaian meliputi seluruh aspek, baik aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Jadi, seluruh aspek itu harus dilakukan penilaian secara menyeluruh. Terpadu. Penilaian bersifat komprehensif tidak hanya pada akhir semester, tetapi juga pada
atau satu pokok bahasan saja, tetapi menyeluruh. Karena itu kita kenal adanya tes formatif, tes sumatif. Prinsip berikutnya adalah objektif, artinya tidak terpengaruh kepada pertimbangan subjektif penilai. Jadi penilai pertimbangannya tidak boleh subjektif tetapi objektif, jadi ada patokannya. Sistematis adalah penilaian berlangsung secara berencana, bertahap, teratur, dan terarah. Prinsip berikutnya adalah adil. Tidak ada peserta didik yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, warna kulit, dan gender. Jadi betul-betul keputusan itu adalah adil. Tidak melihat latar belakang peserta didik. Tidak boleh misalnya melihat yang ekonominya bagus, nilainya baik, yang cantik, nilainya bagus, yang ganteng nilainya bagus, yang pas-pasan nilainya pas-pasan. Tidak boleh seperti itu. Penilaian harus adil dengan melihat hasil yang dicapai siswa. Kemudian berikutnya, menggunakan acuan dan kriteria tertentu dalam menentukan prestasi peserta didik. Jadi harus ada kriterianya, saudara, dengan baik dalam PAN maupun PAP. Jenis penilaian ada penilaian formatif, sumatif, diagnostis, dan penempatan. Penilaian formatif ini adalah penilaian yang dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi siswa setelah mengetahui satu program tertentu. Misalnya setelah mengikuti pembelajaran pada satu kompetensi dasar. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada saat berakhirnya program pembelajaran tertentu. Misalnya menilai standar kompetensi. Penilaian penempatan ini adalah penilaian yang dilakukan terhadap pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan dalam program pembelajaran sesuai. Misalnya untuk dijuruskan bahasa atau dijuruskan IPA atau IPS. Bagaimana dengan teknik penilaian? Dalam melaksanakan penilaian pembelajaran dikenal dua cara. Ada teknik, yaitu teknik tes dan teknik tes. Kita akan pelajari mengenai teknik tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes adalah seperangkat pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Bagaimana syarat-syarat tes? Sebuah tes dapat dikatakan sebagai alat atau teknik penilaian pembelajaran yang baik jika mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1. Validitas. 2. Reliabilitas. 3. Objektivitas. 4. Praktikabilitas. Dan yang kelima, ekonomis. Validitas artinya tes dapat tepat mengukur apa yang harus diukur. Reliabilitas adalah hasil tes relatif, tetap walaupun dilakukan berkali-kali. Jadi walaupun tes itu dilakukan berkali-kali, hasilnya tetap. Objektivitas adalah tes dilaksanakan secara objektif, tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Kemudian syarat berikutnya adalah praktikabilitas. Pelaksanaan tes, pemeriksaan, serta pengadministrasian mudah dilakukan. Berikutnya saudara, ekonomis. Tes pelaksanakan tidak membutuhkan biaya besar, jadi tidak membutuhkan biaya besar. Demikian pula tenaga besar dan waktunya lama. Jadi tidak membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang lama. Teknik tes dalam pembelajaran. Dalam penilaian ada yang namanya tes tertulis. Tes tertulis adalah penilaian soal atau jawaban yang diberikan peserta didik dalam bentuk tulisan. Penilaian tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis ada tes objektif dan tes subjektif. Nah, dalam penyusunan instrumen tertulis,
Perlu memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Materi dasar harus sesuai dengan kompetensi, standar kompetensi dasar dan indikator pencapaian kurikulum. Konstruksi rumusan soal atau pertanyaan itu harus jelas dan tegas. Bahasa yang digunakan dalam rumusan soal tidak mengandung penafsiran ganda. Kemudian tes lisan, yaitu tes yang dilakukan dengan mengadakan secara langsung tanya jawab antara guru dan peserta didik. Kemudian tes perbuatan. Tes perbuatan adalah tes penugasan yang disampaikan secara lisan dan tertulis, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan perbuatan atau penampilan. Pelaksanaan tes perbuatan pada umumnya memerlukan sebuah format pengamatan atau penilaian yang dibuat sedemikian rupa sehingga penilai dapat menuliskan angka penilaian pada tempat yang sudah disediakan.